akhir-akhir ini kan ada yang namanya virus. Nah, itu virus corona, Ya. COVID-19 itu apa itu, Ma? COVID itu seperti kuman, itu ciptaan Allah. Terus bentuknya itu seperti apa? Seperti apa? Bintang yang seperti mahkota. Dia bisa terbang, bisa lompat sejauh berapa ini? Sejauh 3 meter apa? Sejauhnya badan orang dewasa. Tuh. Terus cara menghindari dari virus itu gimana? Itu sebenarnya teguran dari Allah, kita menghindarinya. Cuci tangan yang bersih, jangan keluar rumah, badan harus bersih, baju harus bersih, sholat yang benar. Teguran dari Allah karena manusia sudah banyak dosa, Terus supaya bertobat. dari pihak pemerintah, apakah ada penanggulangan? Banyak di WA Pak Jokowi juga menganjurkan jangan sering ngumpul di keramaian, pakai masker bila keluar juga harus yang penting, nggak penting jangan keluar. Terus apa bahaya jika terkena virus itu? Virus itu kalau kena ya katanya flu, batuk, sesak napas, bisa ke paru-paru, membawa kematian. Kita harus selalu cuci tangan yang bersih, baju yang bersih, berdoa sama Allah, mohon ampun sama Allah. Manusia sudah numpukin dosa. Berarti di dunia ini sudah berapa negara yang kena? Banyak, sudah sangat banyak itu negara. Itu teguran sebenarnya itu Allah yang buat dan nanti diambil juga sama Allah. Contohnya di Mesir itu gimana? Di Mesir lockdown sampai nggak keluar sama sekali. Di India, cuman di Indonesia masih keluar. Nah, begitu di lockdownin karena Pak Jokowi tak berani bikin lockdown. Kenapa itu? Kenapa? Kalau di lockdown sama sekali, terus masyarakatnya mau makan apa? Tenaga medis yang diserahkan semua, mana bisa ngatasin berapa ribu manusia di muka bumi ini. Tuh. Apakah di Indonesia itu fasilitas APD-nya itu sudah memadai? Kalau di Indonesia masih kurang, kalau di negara luar itu dia canggih, kalau kita tuh terbatas. Terus kenapa kalau waktu itu ada isu-isu tentang corona, Indonesia masih santai-santai di bandara maupun di jalur masuk maupun keluar perbatasan Indonesia itu masih diperizinkan, sedangkan virus itu sudah keluar boomingnya di negara lain juga. Kenapa Indonesia itu masih santai? Pihak pemerintah itu seperti apa? Ya itulah dikatakan kalau luar negeri itu cara cepat itu bergerak cepat. Kalau di Indonesia masih meringankan, berbuat apapun masih enteng gini. Tapi kalau sudah kena mereka baru sadar. Justru sekarang sudah banyak daerah-daerah yang sudah mengalami zona merah, dan itu pihak pemerintah daerahnya sama pihak persyaratan pemerintahnya itu dari presiden itu ada yang beda setiap daerah. Apakah presiden itu cara cara ngomongnya itu masih kurang jelas apa gimana? Ya semuanya berpikir ya menyelamatkan masing-masing ya, jaga kesehatan, makan vitamin. Pemerintah juga bingung, semua bingung. Semua tuh punya pikiran ketakutan juga. Ini kan yang diserang tuh manusia, bukan hewan, bukan apa.
Ini hewan yang kecil sangat bisa membunuh manusia beribu-ribu orang. Itu dari Allah, hewan itu sekecil apa katanya. Corona itu ya minta 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 ampunan sama Allah, ini teguran supaya orang yang bermaksiat tidak bermaksiat, orang yang melaksanakan sholat diundur-undur supaya dia semakin takwa. Ini teguran dari Allah, makanya kita ya jaga diri masing-masing. Soalnya pemerintah juga tuh bingung, nasihat si ini juga banyak masukan di WA itu sebenarnya, suruh ini suruh itu, apa corona itu banyak ini dari saudara, dari teman mengatakan begini, ya kita jadi tahu ilmunya juga dari WA dari Instagram, dari TV. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah dari Bapak Presiden itu untuk mengatakan menganjurkan dirinya sendiri, menganjurkan kepada daerahnya masing-masing untuk sama dengan peraturan pemerintah. Tapi sedangkan daerah-daerah di Indonesia itu pihak-pihaknya seperti daerah-daerah tersebut itu tidak sama Memang dengan iya. peraturan yang diberikan Bapak Presiden. Kenapa kok masih tidak disamakan, malah menggunakan caranya sendiri dari pihak-pihak daerah? Kayak yang di pelosok banyak nggak tahu, cuman dari WA sama TV. Yang tua-tua tuh banyak yang nggak ngerti apa itu corona, cuman dengar dari mulut ke mulut juga. Ya terkadang mereka apa tuh corona, mengentengkan gitu. Yang mau gimana, cuman di kota kayak kita di Sumeneb ini sama Surabaya yang tahu. Kalau di pelosok-pelosok itu terkadang masih percaya tidak percaya. Apa itu corona? Itu ajab katanya oleh Tina, tak usah pakai masker. Terus kenapa di Indonesia itu nggak mau pakai sistem lockdown? Tak bisa orang di Indonesia, karena apa? Yang pedagang harus cari uang. Kalau dia nggak dagang, nggak jualan, yang rumah-rumah ini masyarakat lain yang nggak jualan itu nggak bisa makan. Berarti itu yang orang miskin, ya. Karena dia harus cari duit untuk anak istrinya makan, keluarganya, dia membutuhkan. Ya gimana lah dikatakan masyarakat Indonesia kalau di lockdown, mau dibilang apa lagi, namanya masyarakat Indonesia tak bisa diatur. Sebenarnya pemerintah Indonesia itu memberikan anjuran sama dengan yang di Vietnam untuk jaga jarak, Ya untuk kepentingan bila perlu bila perlu aja keluar rumah, yang nggak perlu jangan keluar. Itu benar, cuci tangan, dengan kebatasan yang namanya alat di kemampuan Indonesia. Iya, alatnya. yaitu Lalu pihak medis Indonesia gimana? ya itu dia bekerja keras, kasihan juga pihak medis itu, taruhannya nyawa sebenarnya. Dia menyelamatkan orang, tapi dia juga mikir dirinya. Dia ketakutan juga sebenarnya, sampai gimana dikatakan perawat medis itu yang berjuang sama dokter. Ya terkadang masyarakatnya jaga kesehatan, cuci tangan, jangan keluar rumah di kerumunan. Masyarakatnya sendiri yang menjaga sendiri, jangan tergantung dengan pihak medis, dengan pemerintah. Kalau masyarakatnya nggak berubah, ya mau bagaimana lagi, itu tergantung masyarakatnya. Terus di pihak daerah sendiri ya, contohnya Kabupaten Sumeneb, contohnya Pulau Madura. Pulau Madura itu sudah terbatas dari 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, sama Sumeneb. Nah, di situ ada info juga waktu itu Bangkalan sama Sampang itu sudah kena zona merah. Berapa orang itu kalau nggak salah. Terus yang
masih aman itu di Sampang sama Sumenep. Bangkalan, mama dengar Bangkalan tahu berapa orang, tapi kalau Emekasan mama tahu itu anak umur 11 tahun itu meninggal karena dia datangnya dari Malang. Orang dari Malang datang ke Pamekasan. Ya, banyak yang dikatakan di Sumenep ini masih zona hijau. Ya, walaupun dikatakan zona hijau, harus waspada, jaga kebersihan, jangan keluar seenaknya, rumah dibersihkan, sholat yang benar. Tuh. Terus Ya mudah-mudahan Sumenep ini terhindar dari apapun. Ya tergantung masyarakatnya. terus itu ada informasi di Batang-Batang itu sudah ada yang positif corona katanya. 1 orang. Kamu tahu dari mana? Itu dari grup, dari teman-teman yang mengirimkan. Mengatakan. Datang Dari dari grup. mana dia? Dia kurang tahu, tapi sejelas-jelasnya itu kena di Batang-Batang 1. Kebanyakan ya Sumenep itulah orang pulang itu mesti diterima, seharusnya di stop, jangan pulang dulu. Soalnya kalau bila yang sudah dari luar itu udah kena masuk ke Sumenep, ya tergantung masyarakatnya pasti ini, ada yang ngerti dan ada yang tidak tahu. Ya jaga, pakai masker, jaga jarak, cuci tangannya, tergantung masyarakatnya. Ya dikatakan corona ini ada dibilang membunuh, ya ada yang dibilang corona ini bikin efek buruknya banyak, tapi ada efek negatifnya, posisi positifnya corona ada. Tidak ada di dunia ini tidak secara kebetulan, semua ada tujuan dan hikmahnya. Hikmah dibalik pandemi corona, corona menutup bar, kan banyak bar-bar itu kebuka, klub-klub malam, rumah bor, kasino, dan tempat orang yang berbuat maksiat itu udah sungguh banyak. Corona membawa keluarga kembali ke rumah lagi, ngumpul di rumah, kan sesama keluarga, aktivitas di rumah nih. Ada sisi positifnya juga corona, dibilang orang katakan corona dari Allah juga. Itulah makanya jangan sombong, di dunia ini nggak boleh sombong. Kita manusia, apa yang bisa kita buat? Rajin sholat, badan yang bersih, ngumpul yang nggak perlu, untuk apa?